Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan tanggapan DPR RI terkait dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang memberi sinyal bahwa rencana penghapusan tenaga honorer di tahun ini akan dibatalkan. Untuk itu kepada rekan-rekan, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ibu Kurniasi Mufidayati meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas segera merealisasikan pembatalan penghapusan tenaga honorer sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kurniasi menyebutkan bahwa arahan tersebut harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan aturan atau kebijakan regulasi yang bisa merevisi aturan penghapusan tenaga honorer pada November tahun 2023. Karena rekan-rekan diketahui bersama bahwa di tahun 2022 yang lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan atau menerbitkan surat edaran, di mana di surat edaran tersebut salah satu poin utamanya adalah kebijakan penghapusan tenaga honorer di bulan November tahun 2023. Tetapi di sisi lain, baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kembali mengeluarkan pernyataan bahwa pertimbangan untuk tidak menghapuskan tenaga honorer di tahun ini akan segera dilaksanakan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, pernyataan itu hanya sebatas pernyataan lisan, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada regulasi atau kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan rencana pembatalan tersebut. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI itu menyatakan bahwa harapan dia akan menjadi kenyataan jika sudah muncul regulasi yang merevisi peraturan sebelumnya. Sampai itu terjadi, tenaga honorer sampai dengan saat ini masih harap-harap cemas menunggu kepastian hukum. Kurniasi menyebutkan bahwa aturan atau kebijakan yang tidak menghapus tenaga honorer sejalan dengan masukan dan keputusan dari Panitia Kerja Komisi 9 DPR RI yang meminta ada solusi bagi honorer yang belum terseleksi menjadi P3K maupun pegawai negeri sipil. Selain itu, menurutnya juga perlu dibuatkan satu rumusan agar tenaga honorer bisa mendapatkan kesejahteraan dan dukungan tunjangan dan insentif yang layak, mengingat peranannya yang selama ini sangat krusial dan belum bisa digantikan. Hal itu perlu oleh karena dengan adanya kesejahteraan tersebut, maka bayangan hadirnya ratusan ribu pengangguran baru dengan rencana awal penghapusan tenaga honorer itu bisa dihindari, terutama untuk tenaga honorer tenaga kesehatan yang menurutnya sudah terbukti membantu dengan segala risiko dalam penanganan pandemi COVID-19. Ia juga menegaskan bahwa bidang kesehatan sampai dengan saat ini masih memerlukan banyak dukungan tenaga kerja sebab masih banyak ketimpangan jumlah tenaga kesehatan dengan rasio penduduk Indonesia. Pada 2025 yang akan datang, diharapkan ketersediaan tenaga dokter umum dan dokter spesialis masing-masing 112 dan 28 per 100.000 penduduk, dokter gigi 11 per 100.000 penduduk, perawat dan bidan masing-masing 158 dan 75 orang per 100.000 penduduk, sanitarian dan tenaga gizi masing-masing 35 dan 56 orang per 100.000 penduduk. Sementara itu rekan-rekan sekalian, data Kementerian Kesehatan menunjukkan hanya tenaga perawat dan bidan yang sudah melebihi target rasio seperti yang disebutkan di atas. Sedangkan untuk bidang dokter dan tenaga kesehatan lainnya
itu masih jauh dari target rasio yang telah ditetapkan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI itu juga menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini sebaran tenaga kesehatan juga belum merata, sehingga menurutnya perlu terobosan kebijakan untuk mengisi tenaga kesehatan baik dari tenaga non-aparatur sipil negara maupun dari honorer, itu selanjutnya bisa dialihkan menjadi P3K dan aparatur sipil negara. Nah, rekan-rekan sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kurniasi ini, bahwa selayaknya pemerintah itu dalam mengeluarkan pernyataan harus didukung segera dengan regulasi resmi atau tertulis, sehingga betul-betul bisa menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran rataan tenaga honorer yang ada di Indonesia. Ia juga mengusulkan agar tetap memprioritaskan tenaga honorer di sektor kesehatan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi terbaru terkait dengan honorer pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.